Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi lagi nih. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari contoh soal US 2021 nih ya, yang nomor 1 sampai dengan 5. Nah, kini kita lanjut ke nomor 6 sampai nomor 10. Ya, ini mudah-mudahan bisa membuat kalian semakin paham ya mengenai bagaimana contoh-contoh soal US ya. Ini bisa juga menjadi bahan latihan buat UTBK ya. Bisa aja soalnya sama gitu. Oke, nomor 6 ini apa sih yang diujikan? Ini tentang coba ya lihat indikatornya. Disajikan karakteristik objek pada citra. Oh, ini tentang foto udara ya, penginderaan jauh. Contoh soalnya ini, jadi ada pernyataan ciri-ciri ya, karakteristik. Nah, kalian diminta menerjemahkan ya, menginterpretasi objek tersebut. Ini biasanya muncul juga sih di soal-soal sebelumnya, jadi sering ya. Ada ciri-ciri objek sebagai berikut ya. Warna gelap, tekstur halus, bentuk membulat, situs dikelilingi perbukitan, asosiasi dengan sungai. Oke. Objek dengan ciri-ciri interpretasi tersebut ini apa gitu? Apakah teluk, waduk, kawah, danau, atau lembah? Nah, ini. Nah, jadi rona gelap, tekstur halus. Kalau gelap biasanya dia wilayah perairan, ya perairan entah itu di laut bisa ya, dan di daratan juga bisa. Nah, kemudian ini ada yang paling lihat cek yang mudah ya kata kuncinya, bentuknya membulat. Kira-kira apa yang bentuknya bulat dan dikelilingi perbukitan? Nah, ini biasanya bisa menebak sih. Apalagi kalau yang sering lihat peta atau Google Earth, Google Map itu pasti nggak bakal kesulitan sebetulnya. Ya, asosiasi dengan sungai. Ada sungai di sekelilingnya, jadi ada saluran air sungai ya masuk ke sana. Ini pastinya juga danau, ya kan? Lebih ke arah sini danau. Jadi kalau misalkan dari udara kan kelihatan ya ini ada perbukitan ya. Warnanya gelap ya karena nyerap cahaya itu kan sinar matahari ya perairan. Kemudian bentuknya membulat ya. Ya kan ada batasnya ini punggung ini ya bukitnya. Kemudian ada sungai misalkan ini ya ini ada sungai. Ini contoh ya, contoh sungai ini pesawahan sih sebetulnya. Ini sungai. Nah, jadi ini contoh kenampakan ini danau ya, seperti ini cirinya. Nah, kalian coba nanti membuat sampling sampel contoh soal sendiri, misalkan ganti ya. Ini kan objek alami, bisa aja nanti ganti objek budaya. Objek budaya itu objek yang sifatnya hasil manusia ya, kayak di perkotaan, permukiman, perkantoran gitu ya. Tapi cirinya apa? Ini berdasarkan 8 unsur spasial citra ya, yang rona, warna, tekstur ya gitu kan, pola, bayangan, situs dan lain-lain. Ya, oke, baik. Silakan dibaca-baca lagi nanti ya untuk yang lanjut ya. Ke nomor 7 ini SIGSIG. Oke. Disajikan informasi peserta didik ini dapat menentukan pemanfaatan SIG di bidang tertentu. Sama juga ada pilihan ya 1 sampai 5. Informasi pemanfaatan SIG ada memantau luas bencana, pemantauan pencemaran lingkungan, pencegahan terjadinya bencana alam, pemantauan lahan tandus, lahan kritis, menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana. Nah, ditanya manfaat SIG dalam bidang pengawasan daerah bencana alam. Kata kuncinya ini kan bidang-bidang untuk pemanfaatan SIG itu kan bisa dipecah ya, ada bidang lingkungan, bidang oceanografi, itu kan biasanya bidang militer ya, bidang ekonomi. Nah, ini bidang bencana alam. Lihat aja pilihan di sini 1, 2, 3 sampai 5 itu yang nyangkut ke apa ya, topik tentang bencana alam. Pastinya ini satu ya. Ini ada wilayah memantau luas bencana alam ya, bisa diketahui. Kemudian kalau ini nomor 2 ini lingkungan ya, pencemaran lingkungan itu adalah dia masuk kategori bidang lingkungan. 3 juga ini bencana alam di waktu masa akan datang ini. Jadi pencegahan terjadinya bencana alam di masa yang akan datang. Jadi ini masuk kategori bidang bencana alam, kebencanaan gitu ya. Nomor 4 pemantauan lahan tandus, lahan kritis ini bukan, ini bidang tata guna lahan kali ya, atau pertanahan ini bisa. Yang 5 menyusun rencana pembangunan daerah bencana, pembangunan kembali rekonstruksi bencana. Nah, ini ya 1,
3, dan 5. Berarti ini ya. Jadi ini kita dengan SIG bisa dipetakan ya bagaimana kira-kira pembangunan daerah bencana yang sudah dulunya misalkan kena bencana, kemudian di masa depan harus bangunnya seperti apa supaya bisa meminimalisir kejadian ya, atau korban jiwa. Itu. Jadi kamu coba dilihat nanti ya di berbagai bidang. Di bidang ekonomi kayak gimana, di bidang meteorologi ya, yang cuaca kayak gimana ya. Di bidang apa lagi ya? Sumber daya alam juga ada ya misalkan. Jadi ada banyak, silakan di list ya nanti. Kan bisa aja ini diganti nantinya di soal itu ya. Bisa aja ke bagian bidang kesehatan juga bisa gitu ya. Untuk melihat apa sebaran daerah endemik, contohnya apa ya, demam berdarah gitu kan ya pernah juga muncul di soal. Jadi lihatlah di list ya, di daftar jadi nanti per bidang gitu. Oke, nomor 8 ini apa? Wah, ini masuk soal agak hot nih ya. High order thinking. Oke, disajikan informasi. Peserta didik dapat merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan revolusi bumi. Ini ada tanggal 21 September hingga 5 Oktober. Joni memutuskan akan mengambil cuti kerja tahunan dan berencana akan memanfaatkan masa cutinya dengan kegiatan apa. Ini kan sebetulnya diminta gini aja. Ketika pada tanggal segini sedang musim apa di negara tersebut dan yang tepat apa di sini di antara kelima ini gitu kan? Apakah mencicipi anggur berendam di matahari panas dekat Melbourne sore musim semi, menikmati Perth Festival, Lottery West Film Festival, dan Perth Writer Festival pada cuaca terik, menyaksikan patung es pada Festival Salju Sapporo, menikmati Asukayama Park dengan keindahan bunga ajisai bermekaran Jepang, menikmati salsa di tepi sungai Moskwa yang indah di sekitar Gorky Park. Oke. Nah, ini gimana coba? Ini kamu harus tahu gerak semu tahunan ini. Ya. Ini kan dari tangan kita, matahari itu kan bergerak semu ya, seolah-olah gini dari titik balik utara ke titik balik selatan gitu ya. Nah, ini pergerakannya itu dari mulai 21 Maret ini kan matahari tepat ada di posisi garis tengah ekuator ya. Ini ya. Jadi kemudian Maret, April, Mei, Juni Juni di garis balik utara. Ini permulaan musim, jadi musim awal musim panas tuh di sini. Makanya ada berusaha musim panas ya, transfer kalau yang suka bola itu karena memang di Eropa kan Juni udah masuk musim panas. Tapi di bawah itu musim dingin gitu ya. Nah, jadi berkebalikan ya, kalau di Eropa itu panas, di bawah itu dingin ya. Kemudian Juni, Juli, Agustus, September ya. Nah, September ini masuk lagi ke tengah, berarti yang di atas ini kan geser dari semi dari panas ke gugur ya. Jadi urutannya gitu, panas, gugur, dingin, semi gitu ya. Urutannya gitu. Ini 23 September tuh mulai musim gugur di Eropa, tapi kalau di selatan musim semi ya kan. Jadi berkebalikan utara selatan itu. September, Oktober, November, Desember. Desember di bawah, berarti di belahan bumi selatan itu musim panas, di atas musim dingin. Kan Natal tuh dingin ya di Eropa itu. Di wilayah yang ada di utara itu. Desember, kemudian Januari, Februari, Maret. Balik lagi ya di sini. Ini tanggalnya tanggal pertengahan semua biar. Kalau enggak meleset dikit lah sehari 2 hari gitu ya. Nah, jadi ini kamu dicoba diuraikan ya lagi ya, supaya paham gitu. Tadi tinggal dikaitkan aja. Mana yang tepat kan 21 September sampai 5 Oktober ya. Berarti ada di mana? Di posisi di sini ya. Berarti musim di selatan ya. Di selatan itu musim apa ini? Semi ya. Di atas musim gugur gitu kan. Di wilayah bagian utara musim gugur, di wilayah bagian selatan musim semi. Cari aja di sini mana yang semi. Berarti yang ini nih. Ya. Ini kan. Itu caranya. Masih bingung nggak? Ya, nah ini kan gini ya. Tadi kan Australia kok kenapa musim semi? Ya kan misalkan dia ada di belahan bumi bagian selatan di bawah ini kan. Jadi matahari posisinya ketika tanggal segitu ya September itu sampai dengan Oktober itu ada di sekitar di bawah ke bawah ya gitu.
Kalau yang di atas di utara kan udah mulai masuk musim gugur ya, maju ke dingin nanti ya, masuk Desember dingin gitu kan. Desember, Januari, Februari itu musim dingin ya gitu. Nah, ini sebetulnya konsep dasar. Jadi kalau kalau kamu paham tentang gerak semu tahunan yang ini, itu pasti nggak bakal susah. Dan misalkan kalau kamu bepergian ya ke tempat-tempat di dunia, kalau paham ini kamu nggak bakal kesulitan, nggak bakal bingung. Kenapa di sini kayak gini cuacanya, kenapa tanggal segini panas dingin, gitu, ya. Jadi konsep dasar ini sebetulnya. Memang jarang sekali sih guru juga yang ngejelasin ini sampai detail gitu ya. Saya pun kalau ngajar ke anak-anak sampai berulang-ulang kali ya, karena memang untuk anak-anak katanya anak-anak usia SMA pun masih kesulitan untuk menjelaskan ini ya, pola gerakan ini dan dampaknya bagi kehidupan tadi gitu ya, bagi variasi musim cuaca gitu. Harus berkali-kali, apalagi siswa. Ya, jadi silakan aja dibaca yang terus ya, yang sampai bosan gitu, sampai bosan karena saking pahamnya. Gitu. Oke, nomor 9 tentang apa ini? Disajikan hasil bentukan dari pergerakan lempeng. Peserta didik menelaah bentuk muka bumi. Oke, ini kan kaitan eh, tumbukan lempeng dengan fenomena yang terjadi. Ini kan udah sering ya. Yang ada tiga itu kan konvergen, divergen, dan transform. Gitu. Masing-masing zona batas itu punya ciri khas kenampakannya sendiri, morfologi sendiri gitu ya. Pergerakan lempeng benua dan samudra pada zona konvergen menghasilkan bentukan apa? Konvergen itu kan zona saling bertabrakan ya. Ya, kalau zona saling bertabrakan menghasilkan apa? Apakah palung laut, pegunungan Himalaya dan sesar Andreas, lubuk laut, kepulauan Aleut, punggung Samudra Pasifik, Samudra Atlantik. Oke. Ini coba saya ulang. Sebentar ya. Yang namanya zona konvergen itu saling bertabrakan. Kayak ini zona subduksi Indo-Australia ini ya, dengan Eurasia. Ini kan ada zona subduksinya ini menghasilkan deretan pegunungan api dan palung ini. Pegunungan api dan palung ini. Ini palung Jawa ya. Ini ada palung Banda ini. Nah, ada lagi yang kalau tabrakannya lempeng benua India dengan lempeng benua Eurasia. Benua dengan benua itu jadi lipatan pegunungan kayak Himalaya. Ini Himalaya range ini itu eh, lipatan pegunungan ya, bukannya gunung api beda. Bukan kalau gunung api itu ini di sini ya, di Indonesia. Jadi di zona subduksi yang lempeng lautan, samudra ketemu lempeng benua. Kalau zona sesar itu kayak patahannya. Ini zona sesar nih, sorry. Ya, kayak misalkan sesar yang bergeser ya. Ini di Palu juga ada sebetulnya. Di sini ada zona sesar ya. Kemudian kalau ini kalau di laut ya kayak gini lah batas-batasnya ya, ada gurat-guratan itu. Nah, ini zona gesek gitu. Zona geseknya. Kalau zona divergen, zona saling menjauh. Kayak kalau paling terkenal itu ini Mid Atlantik. Nah, ini ya. Ini batas sesar bidang geser ke kanan, ke kiri. Ini kan dulunya satu bentuk ya, sama morfologinya kan dengan ini. Amerika dengan Afrika ini pisah gara-gara divergen. Ini punggung laut namanya, Mid Atlantic Ridge ya. Ada Islandia juga di sini. Islandia itu terbentuk di zona divergen, yang banyak gunung apinya tuh yang bagus-bagus. Oke. Nah, jadi itu kamu harus tahu pasangan antara zona tubrukan dengan fenomenanya. Yang tadi itu lihat aja ini punggung laut dan palung. Punggung laut itu tadi ya, Tanggul itu Atlantik itu divergen bukan. Palung Jawa rangkaian bukit barisan. Nah, ini ya. Jawabannya ini jawabannya. Ya, kalau pegunungan Himalaya sesar ini bukan. Ini kemudian lubuk laut bukan. Kemudian eh, punggung Pasifik, ini punggung Atlantik bukan ya. Nah, ini palung Jawa dan pegunungan Bukit Barisan itu yang ini subduksi. Nah, palung ini palung. Ini palungnya, ini pegunungan Bukit Barisan itu ini yang sesar Semangka ya di sini. Ya, dari pantai barat Sumatera itu kan pegunungan api. Ya. Yang pantai timurnya kan rawa ya. Yang Jawa, yang tengahnya yang gunung api, muncul gunung api. Itu ya. Jadi Bukit Barisan itu di pegunungan Bukit Barisan panjang sampai dengan Lampung sampai dengan itu ini Sumatera bagian utara.
Aceh, memanjang terus sesar patahan Sumatera. Itu karena subduksi, subduksi. Oke, kemudian nomor 10 disajikan karakteristik letusan gunung api. Peserta didik dapat menentukan tipe letusan yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Oke, ini ada kan ini gunung api kan ada yang tipe lava erupsi efusif, ada yang eksplosif gitu ya. Lihat aja nih lava keluar cair, letusan awan panas, bloodwork atau apa sih namanya? Kudus gembel itu ya kalau orang Jawa. Letusan relatif kecil ataupun intensitas tinggi material keluar berupa bom lapili atau abu vulkanik. Letusan disertai ledakan dahsyat. Tipe Hawaii yang mana? Ini kan letusan ada tipe Hawaii, ada tipe Peret ya, Pilinian. Yang Hawaii itu kan yang encer, yang ini. Encer dan ini ya, letusannya kecil tapi intensitasnya tinggi. Kayak ini, ya. Ini terus-terusan tapi nggak meledak ya, tapi dia stabil terus lama itu. Encer ini, lavanya lava basaltik, tipe basal karena dia dari samudra di bawah. Gitu. Hotspot volcano. Ini Hawaii itu kayak gitu. Ya, kalau yang eksplosif itu kan yang meledak besar ya kayak Sinabung, kemudian Galunggung gitu. Nah, kalau ini tipe efusif, ya dia hanya air gitu. Itu. Oke, itu dulu ya. Sudah 5 nomor dari 6 sampai 10. Jadi itu kebanyakan topiknya litosfer gitu. Ya. Silakan dibaca-baca lagi. Kalaupun mau cek materinya ada juga di channel saya. Silakan dicek di playlist ya. Playlist. Oke. Atau kalau misalkan mau lihat di versi tulisan di blog saya juga ada di gurubiografi.id, sama aja sih dengan channelnya. Jadi kalau di sini ya materi tulisannya, pembahasan KSN juga ada, materi geografi juga ada sih. Soal juga ada, tinggal diketik aja nanti di sini ya. Mau soal apa, misalkan soal UNBK, soal UTBK, nanti kalau ada ya muncul gitu nanti di hasil pencarian. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.